Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Yatmikasari, guru pembimbing dari SMP Negeri 2 Cikancung. Saya akan mendongengkan sebuah cerita dari buku yang sudah saya baca yang berjudul Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Buku ini dikarang atau ditulis oleh Gin Subiharso dan diterbitkan pada tahun 2017 oleh penerbit PT Nuansa Cendekia dengan jumlah halaman sebanyak 88 halaman. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, tinggallah seorang janda yang bernama Nyai Randa Tarub. Setelah ditinggal suaminya, ia kemudian mengangkat seorang anak yang bernama Kidang Telangkas. Namun, semenjak Kidang Telangkas ini menjadi anak angkat Nyai Randa Tarub, ia lebih dikenal dengan sebutan Jaka Tarub. Jaka Tarub sangat menyukai kegiatan berburu burung. Hingga pada suatu hari, saat ia sedang duduk di pendopo rumahnya, ia mendengar kicauan burung perkutut dengan begitu merdunya. Saat akan menangkapnya, burung itu terus terbang. Karena penasaran, Jaka Tarub terus mengejar burung tersebut hingga ke tengah hutan. Saat di tengah hutan, di dekat sebuah telaga, Jaka Tarub mendengar suara perempuan sedang bersenda gurau. "Siapakah mereka?" ujar Jaka Tarub keheranan. Karena merasa aneh, di tengah hutan ada perempuan yang sedang mandi. Jaka Tarub lantas mengendap-endap mendekati telaga itu. Ternyata terdapat 7 bidadari yang sedang mandi dan bersenda gurau. Jaka Tarub lantas mengambil salah satu selendang yang terdapat di pinggir telaga. Sembari ia terus memperhatikan para bidadari itu dari kejauhan. Saat di tengah hutan, di dekat sebuah telaga, Jaka Tarub mendengar suara perempuan sedang bersenda gurau. "Siapakah mereka?" ujar Jaka Tarub keheranan. Karena merasa aneh, di tengah hutan ada perempuan yang sedang mandi. Jaka Tarub lantas mengendap-endap mendekati telaga itu. Ternyata terdapat 7 bidadari yang sedang mandi dan bersenda gurau. Jaka Tarub lantas mengambil salah satu selendang yang terdapat di pinggir telaga. Sembari ia terus memperhatikan para bidadari itu dari kejauhan. Setelah selesai mandi, para bidadari itu lantas kembali ke kahyangan. Dan tinggallah bidadari Nawang Wulan karena kehilangan selendangnya. Tanpa selendang itu, tidak mungkin ia kembali ke kahyangan. Pada saat itu Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya. "Wahai Adinda, janganlah engkau takut kepadaku. Aku tak akan menyakitimu," kata Jaka Tarub. "Mungkin kau sudah ditakdirkan oleh Dewata untuk tinggal di bumi bersamaku. Maukah engkau tinggal bersamaku?" Nawang Wulan yang ketakutan akhirnya menganggukkan kepalanya. Pertanda ia mau diajak pulang oleh Jaka Tarub. Kemudian keduanya menikah dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nawangsi. Semenjak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub sering merasa heran karena ia selama ini tak pernah melihat Nawang Wulan menumbuk padi yang ada di lumbungnya. Tetapi setiap hari nasi selalu tersedia baginya. Jaka Tarub pun merasa curiga karena Nawang Wulan selalu melarangnya untuk masuk ke dapur. Karena penasaran, suatu hari Jaka Tarub mengintip dan mendapati setiap menanak nasi di dalam dandangnya hanya terdapat 1 butir beras saja. Itulah sebabnya mengapa beras di lumbungnya tetap utuh. Hingga pada suatu hari, Nawang Wulan menemukan selendang miliknya yang disembunyikan oleh Jaka Tarub di sela tumpukan beras, sehingga Nawang Wulan pun akhirnya bisa kembali ke kahyangan. Demikian dongeng yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.